Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah pestisida dan teknik aplikasinya. Saudara sekalian, kita akan membahas pada pertemuan yang kelima ini tentang formulasi pestisida. Saudara sekalian, untuk formulasi pestisida itu adalah bagaimana pestisida itu dikemas agar mudah untuk diaplikasikan. Nah, ini pada gambar bisa kita lihat di seorang petani yang di tengah sawahnya sedang mengaplikasikan pestisida dengan menyemprotkan pestisida dan dia menggunakan alat semprot yang menggunakan galah. Ada apa ini? Batang penyambung atau pipa penyambung alat semprotnya, sehingga alat semprotnya menyemprot pestisida jauh dari tubuh dari operator. Nah, kemudian di sini kita melihat ada aplikasi pestisida dengan menggunakan pesawat. Nah, ini banyak di negara-negara maju, di perkebunan-perkebunan besar, itu aplikasi pestisidanya dengan menggunakan pesawat terbang. Nah, kemudian yang lebih modern lagi, ini menggunakan drone. Nah, jadi di negara-negara maju sudah menggunakan drone itu sebagai alat aplikasi pestisida. Nah, ini agar memudahkan di dalam mengaplikasikan, maka pestisida itu dikemas dalam bentuk formulasi. Nah, baik, istilah-istilah yang ada di dalam aplikasi pestisida itu antara lain ada AI, active ingredient atau bahan aktif. Dalam satu kemasan formulasi pestisida itu bahan yang pokok, yang utama disebut bahan aktif, yaitu bahan kimia yang memiliki fungsi sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman sasarannya. Nah, bahan aktifnya bermacam-macam sesuai dengan sasaran atau jenis sasaran pestisida tersebut. Nah, kemudian ada inert ingredient atau bahan tambahan. Bahan tambahan itu adalah bahan lain yang ditambahkan pada bahan aktif ketika diformulasikan. Nah, bahan tambahan ini biasanya memiliki sifat menguatkan daya racun, menjadikan bahan aktif itu applicable, mudah diaplikasikan, atau memperlama daya simpan dari bahan aktif itu. Nah, ini biasanya ditambahkan di dalam formulasi pestisida. Nah, kemudian formulasi itu sendiri, formulation. Apa itu formulasi? Formulasi adalah satu cara mengemas pestisida untuk memudahkan bahan aktif yang ada di dalam kandungan pestisida itu diaplikasikan. Nah, jadi kemasannya itu sendiri disebut formulasi.
Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan carrier. Carrier atau bahan pembawa. Bahan pembawa itu adalah bahan yang berupa cairan atau padatan yang ditambahkan dalam bahan aktif untuk menjadikan kemasan pestisida dengan tujuan tadi memudahkan untuk diaplikasikan. Ya, kemudian seperti apa bentuk-bentuk formulasinya? Nah, di dalam tayangan ini kita bisa melihat ada formulasi dalam bentuk water dispersible granular, WG. Ini butiran yang bisa didispersikan di dalam air atau dilarutkan di dalam air, butiran yang bisa dilarutkan di dalam air. Kemudian ada juga yang disebut dengan suspension concentrate. Nah, ini biasanya berbentuk cairan seperti susu gitu ya. Nah, yang ini aplikasinya adalah bentuk suspensi. Suspensi itu di sini ada padatan ya, ini yang bentuknya seperti belah ketupat atau segi lima, ini melambangkan butiran yang ada di dalam air, larutan air yang larut di dalam air, ini dilambangkan segi lima. Ini ada yang tadi WG tadi ini dilarutkan dalam air, suspension concentrate ini juga ada butirannya yang tersuspensikan larut di dalam air. Nah, kemudian ada yang emulsifiable concentrate. Ini adalah cairan yang bisa diemulsikan. Nah, bedanya dengan suspensi tadi, kalau emulsi itu yang larut adalah minyak, ya, butiran minyak. Nah, ini bulatan ini menandakan soluen atau larutan yang terlarut gitu ya, partikel yang terlarut atau minyak yang terlarut, nah, minyak yang tersuspensikan. Jadi kalau biasanya minyak itu dengan air terpisah, tapi karena ada surfaktannya yang senyawa kimia yang menghilangkan tegangan permukaan sehingga menjadikan minyak itu larut di dalam air. Jadi emulsi, ya, larutannya disebut dengan emulsi. Nah, kemudian ada yang oil dispersion. Nah, ini di sini ada minyak, ada butiran, ya, ada butiran yang terlarut di dalam air. Nah, ini beberapa bentuk formulasi dari pestisida. Nah, kalau penampakannya ada yang granular, ini butiran, ada yang powder, ini tepung, kemudian ada yang cair, konsentrit. Nah, ini beberapa bentuk formulasi dari pestisida. Nah, kemudian secara umum formulasinya ini bisa dijelaskan yang ada di dalam kemasan-kemasan pestisida yang beredar di pasaran, kemudian singkatan yang penting yang perlu kita ketahui, dan bentuknya. Ini diantaranya ada emulsifiable concentrate tadi, EC. Jadi singkatannya E atau EC. Kalau E itu berarti emulsifiable saja.
kalau ada EC, emulsifiable concentrate. Nah, biasanya di pestisida yang kemasannya cair itu kodenya E atau EC ini. Bentuknya apa? Bentuknya cairan. Biasanya cairan dengan konsentrasi tinggi. Bahan aktifnya kandungannya cukup tinggi di dalam cairan itu. Kemudian wettable powder. Ini wettable atau WP, wettable powder. Bentuknya powder tepung. Kemudian soluble powder. Singkatannya S atau SP, bentuknya tepung. Soluble itu yang bisa dilarutkan. Wettable yang ya sama sebenarnya, prinsipnya sama, bisa terlarut, mudah dibasahi atau dalam diaplikasikan dalam keadaan basah dengan air maksudnya. Kemudian dry flowable ini dikemas dalam bentuk kering, ya, DF, bentuknya granular, butiran. Water dispersible granul, ya, WG atau WDG, ya, tadi yang sudah kita diskusikan di depan. Bentuknya granula atau butiran, bisa dilarutkan, ya, bisa dilarutkan. Flowable liquid suspension, kodenya F atau L, bentuknya cairan. Kemudian granular, kodenya G atau singkatannya G, bentuknya butiran. Kemudian ada das, debu, ya, kodenya D, bentuknya das atau debu. Ya, sebenarnya mirip dengan powder gitu ya. Mungkin dari sisi ukurannya lebih kecil partikelnya dibandingkan powder. Kemudian ada lagi ultra low volume concentrate, ya, ULF. Ini cairan yang persentasenya sangat tinggi, ya, persentase bahan aktifnya sangat tinggi, artinya benar-benar cairannya kental, ya. Biasanya bahan aktifnya lebih dari 70%. Kemudian yang terakhir adalah dalam bentuk pellet atau PPS, ya, bentuknya pellet. Nah, itu formulasi pestisida, dan maksud dari diformulasikan ini agar mudah di dalam pengaplikasiannya. Jadi ketika diterapkan di lapangan itu menjadi lebih memudahkan. Nah, baik, dalam paparan kali ini saya cukupkan sekian. Silakan diperkaya dengan mengakses beberapa sumber informasi yang memungkinkan kalian akses, baik yang offline maupun yang online. Nah, yang offline di perpustakaan yang ada di sekitar saudara, baik di universitas, baik di daerah saudara, di kota-kota saudara. Ini biasakan mengunjungi pustaka untuk mengakses sumber ilmu pengetahuan. Baik, selamat mengkaji tentang formulasi pestisida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.